Selamat pagi, kita memasuki bab yang ke-8 dalam manajemen perubahan, yaitu meluluh lantakan kompleksitas dan bekerja lebih cepat. Baik, kita sebagai manusia punya perjalanan waktu yang dilewati. Begitu juga dengan perusahaan, begitu juga dengan institusi atau organisasi. Artinya perusahaan, institusi, organisasi ini sama seperti manusia. Dia punya perjalanan waktu yang dia lewati dan kemudian bisa menjadikan dirinya itu sesuatu yang kompleks. Nah, ketika lingkungan yang dihadapi semakin kompleks, ternyata pikiran orang-orang yang ada di dalam perusahaan, institusi atau organisasi tadi juga bisa berubah menjadi kompleks. Jadi dia beriringan antara perjalanan organisasi dengan pola pikir orang yang ada di dalamnya. Nah, orang-orang tadi belajar tentang sesuatu hal yang baru. Namun di saat yang bersamaan, orang-orang tadi membuang cara kerja yang lama yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian dia berusaha menggantikan cara kerjanya dengan cara kerja yang baru yang sesuai dengan teknologi dan perkembangan zaman pada saat ini. Nah, artinya dalam manajemen perubahan, organisasi itu bisa bergerak lincah adalah ketika dia menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi jelas dan membuang hal-hal yang tidak begitu penting. Nah, untuk membuat organisasi yang kompleks tadi bergerak dengan simpel dan cepat, tentu kita membutuhkan orang-orang yang berani berpikir simpel dan bertindak simpel. Nah, simplisitas ini menghendaki Anda mempersempit alternatif atau pilihan dan kembali ke jalur utama. Jadi sebagian orang berpikir kalau mau dinilai cerdas maka ia harus menyajikan sesuatu yang kompleks dengan menyampaikan hal-hal yang sulit dimengerti orang. Jadi ketika kita menyampaikan dengan bahasa yang sulit dimengerti orang, lebih kompleks, ini cenderung kita berpikir bahwa orang-orang akan menilai kita ini tadi cerdas. Nah, ternyata sebenarnya sikap seperti itu tidak selalu benar. Nah, orang akan takut mengambil keputusan. Kemudian dia akan sulit melihat sesuatu dengan jelas dan ditandai dengan penambahan keruwetan-keruwetan yang terjadi. Nah, kayak sekarang nih, di dunia kita saat ini, kita bisa membedakan sebenarnya dua jenis orang yang pintar ya. Yang pertama adalah mereka yang sekedar pintar. Dan yang kedua adalah mereka yang disebut pintar karena dia menciptakan dampak yang luar biasa. Contohnya misalnya kita tahu ya semua Albert Einstein. Dia bukan cuma sekedar pintar, tapi dia menciptakan sesuatu yang luar biasa lewat macam-macam teorinya. Einstein ini kan bisa membuat dampak besar dengan cara yang sederhana. Kamu lihat nih di mana-mana, di buku fisika, di buku mana, bahkan ada di poster. Ada rumus kan, E sama dengan MC kuadrat. Kita aja hafal semua rumus itu. Nah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sederhana, namun itu dipakai sampai saat ini. Artinya dampaknya sangat luar biasa. Nah, misalnya kayak di ekonomi ya, ada Adam Smith. Nah, ini cukup Adam Smith pada waktu itu dia ada mekanisme kerja yang dikenal dengan istilahnya invisible hand. Kan kalian pernah belajar ya, apalagi di marketing. Nah, orang-orang ini tadi menyajikan idenya, menyajikan pemikirannya lebih fokus, dan dia malah membuang hal-hal yang kompleks. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika seorang berpikir bahwa ia ingin dinilai cerdas, maka ia menyajikan sesuatu secara kompleks, itu tidak melulu benar. Buktinya tadi kayak Einstein, dia malah menyajikan pemikirannya lebih fokus untuk membuat sesuatu yang kompleks ya, bukan membuang hal-hal yang kompleks, tapi untuk membuat
sesuatu tersebut menjadi kompleks dan memberikan dampak yang cukup besar. Nah, di dunia bisnis saat ini banyak sekali terobosan-terobosan yang bisa dikatakan penting, namun ternyata itu adalah sesuatu yang sederhana. Karena memang sekarang simplisitas ini merupakan alat yang penting untuk memperoleh daya saing. Namun karena kita tahu simplisitas ini adalah sesuatu yang simple. Tadi kan kompleks digambarkan, kompleks itu adalah ketika orang-orang menyampaikan dengan kompleks pengen dianggap cerdas. Nah, kebalikannya dengan simplisitas, ketika orang-orang yang menganut simplisitas ini malah dinilai tidak cerdas atau terlalu simple. Tetapi sebenarnya kan tidak selalu seperti itu, karena banyak sekali hal-hal yang simpel ini malah lebih disenangi saat ini. Misalnya saja kalau kita lihat desain saja, desain rumah saat ini. Desain rumah, sebenarnya desain rumah yang simple ini malah kecenderungan lebih diminati oleh orang-orang. Kalian lihat nih, rumahnya tipe minimalis katanya. Nah, banyak sekali sekarang perumahan-perumahan dengan konsep tipe minimalis yang lebih simple dan banyak disenangi sebenarnya oleh orang-orang. Nah, dia tidak banyak pernak-pernik, namun menarik, tetap menarik. Nah, desain ini, tren ini, terutama di dunia desain ini mengadopsi simplisitas ini. Misalnya kita lihat di dunia usaha saat ini ada yang namanya konsep outsourcing. Outsourcing itu adalah ketika perusahaan mengambil karyawan dari perusahaan pihak ketiga untuk dipekerjakan di perusahaannya. Nah, artinya kembali ke bisnis inti dan bekerja secara simple dengan menyerahkan aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan tidak penting kepada orang lain. Nah, yang saya katakan tadi outsourcing ini kan sebenarnya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan tidak penting. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pekerjaan pendukung, karyawan operasional. Tidak ada karyawan manajerial di outsourcing, nggak ada. Kalau untuk karyawan operasional, ini kan bukan di core bisnisnya, bukan di bisnis intinya, sehingga orang-orang perusahaan ini lebih senang dengan konsep outsourcing. Nah, di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang memang lebih senang atau mereka memang sengaja melepaskan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung tadi dikatakan bukan bisnis, core bisnisnya, ke perusahaan-perusahaan outsourcing. Misalnya kalau kalian lihat tuh ada PT Tangkas. PT Tangkas itu adalah perusahaan outsourcing untuk jasa keamanan, catering, cleaning service, dan lain-lain. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan outsourcing. Nah, ini karena simplicity tadi, karena outsourcing ini merupakan salah satu simplicity yang dilakukan di dalam dunia usaha. Nah, simplicity ini lebih mempermudah pelaku-pelaku usaha dan para eksekutif untuk melakukan perubahan. Nah, ini kalau kita lihat framework untuk menjadikan organisasi yang simple. Jadi pada bagian ini kita bisa lihat bahwa manusia itu bisa melakukan navigasi ya lebih mudah bila dia dapat bersaing dengan clarity. Nah, clarity kan artinya kejernihan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Nah, kejelasan ini misalnya ya, kalau saya sebagai seorang dosen ingin membantu mahasiswa saya belajar dengan cepat. Nah, kejelasan ini bisa membuat mahasiswa saya memanfaatkan waktunya lebih baik. Nah, sebaliknya banyak para eksekutif ini tidak bekerja dengan clarity. Padahal
dia melakukan pekerjaan itu bersama dengan orang lain, bekerja dengan bisa dibilang anak buahnya, namun dia tidak melakukan dengan clarity tadi. Nah, ketika bekerja sama, seharusnya seseorang itu bisa menunjukkan dengan jelas apa sih sebenarnya yang harus dikerjakan. Makanya ada deskripsi pekerjaan, ada spesifikasi pekerjaan, ada blueprint. Nah, tujuannya untuk apa? Harus ada kejelasan. Nah, sebaliknya ketika kita bekerja sama, namun orang yang kita ajak kerja sama nggak ngerti apa-apa, nah ini akan membuat orang gagal fokus. Sehingga tidak melakukan tindakan dengan benar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa menghabiskan waktu sia-sia. Padahal banyak sekali hal-hal yang tidak penting dan malah bisa tidak memberikan nilai tambah. Nah, organisasi dengan clarity ini berarti ketika dia memiliki kejelasan. Kejelasan tentang apa? Misalnya pimpinannya tahu apa yang harus dia kerjakan. Kemudian dan kapan atau tujuan tersebut harus dicapai. Nah, jika pimpinan tahu, tentu bawahannya harus tahu, anak buahnya harus tahu. Supaya apa tadi? Supaya ada yang namanya clarity tadi. Ya. Nah, ini kita sampaikan tentang landak dan serigala. Pemimpin bisnis yang bertindak sederhana itu diibaratkan sebagai penganut strategi landak. Sedangkan kebalikannya, sebagian besar pimpinan bisnis yang menganut strategi agresif ini disebut dengan serigala. Nah, serigala itu kan cerdik ya, banyak akal. Makanya kita banyak sekali dongeng tentang serigala ya. Jadi serigala itu cerdik dan banyak akal. Namun cara kerja serigala ini kompleks. Nah, serigala ini dia bisa dikatakan dia punya banyak sekali strategi. Dia ke sana ke sini mencari titik serangan. Jadi bagaimana cara menangkap, kalau di dongeng itu menangkap domba. Jadi dia menggunakan berbagai tricky, dia orangnya tricky, bukan orang ya, dia serigala itu tricky. Dia mencari berbagai macam cara, berbagai macam serangan, taktik dan strategi. Jadi serigala itu dia menganut banyak strategi dan banyak sekali melakukan hal yang sia-sia. Nah, sebaliknya landak ini hanya memakai satu strategi. Kalau pernah lihat cerita-cerita dongeng juga ya, jadi landak ini mencecar mangsanya dan dia bisa langsung menerkam dan menerkam mangsanya dan bisa langsung dapat. Jadi landak ini tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi dia langsung menyerang, kemudian dia langsung kembali ke persembunyiannya atau sarangnya. Nah, ketika diserang, landak ini punya satu cara, yaitu mengembangkan durinya. Jadi tubuhnya ini yang dibaluti duri itu tadi, dia langsung mengembang durinya tadi. Kalau dia nggak diserang kan landak itu durinya tidak mekar ya. Namun ketika diserang dia akan memekarkan durinya. Nah, dengan hal itu hewan lain ini takut menyerangnya. Nah, landak ini hanya melakukan satu strategi ini tadi, namun selalu berhasil. Nah, itulah landak, simple dan smart. Jadi dia selalu bergerak cepat karena tidak banyak yang dipikirkan. Nah, sehingga strategi landak ini dia bergerak lebih mudah karena tidak punya banyak beban, sehingga lebih efisien karena tidak terlalu banyak variasi yang dilakukan. Nah, berbanding terbalik dengan strategi serigala tadi. Nah, mengapa takut berpikir dan bertindak sederhana? Banyak sekali kritik-kritik yang mengurangi keyakinan kita untuk berkomunikasi dengan sederhana. Misalnya, yang pertama,
kita akan disebut sebagai simplistic. Simplistic bagi sebagian orang ini adalah penghalusan dari kata bodoh atau tidak pandai. Nah, mereka orang-orang ini bisa saja mengatakan bahwa Anda benar-benar simpel, pengetahuan Anda terbatas, kurang wawasan dan seterusnya. Nah, sepanjang yang mereka ketahui, orang-orang yang cerdas ini mampu menyajikan sesuatu yang kompleks dan sudah dimengerti. Nah, ini yang dikatakan orang yang pintar tadi, padahal kan tidak selalu seperti itu. Sehingga kita takut berpikir sederhana. Nah, kemudian kita juga sering dinilai kurang mengerti. Karena sebagian orang beranggapan bahwa masalah yang mereka hadapi begitu kompleks, sehingga membutuhkan pemecahan masalah yang kompleks juga. Nah, orang-orang ini tadi menuntut konsultan menyajikan laporan yang tebal, memuat banyak gambar, memuat banyak bagan, memuat banyak flow dan angka yang kompleks untuk kontrak yang dianggap mahal. Nah, konsultan yang menyajikan hal yang simpel malah dianggap kurang mengerti. Kemudian yang ketiga, seseorang akan mengatakan, begitu saja, saya juga udah tahu. Nah, jawaban atau penjelasan ini ketika kita menyatakan sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti, biasanya akan dianggap sesuatu yang basic, terlalu umum, terlalu jelas. Nah, orang-orang ini tadi menuntut alternatif, sesuatu yang bisa dikatakan jenius. Nah, ini yang membuat kita takut untuk berpikir sederhana. Kemudian yang terakhir adalah kita akan dicap malas. Nah, kata malas sebenarnya bukan hanya berarti malas secara fisik ya. Misalnya malas bangun pagi dan seterusnya. Nah, kata malas ini melainkan lebih kepada malas berpikir. Karena bagi sebagian orang, mereka yang berpikir keras ini adalah orang-orang yang mampu menyajikan jalan yang muter-muter, berkelok-kelok dengan banyak sekali statistik yang kompleks. Nah, orang-orang yang tidak menyajikan ini cenderung akan dicap malas. Nah, perubahan ini sebenarnya erat hubungannya dengan kecepatan. Jadi kita bisa saja mengatakan telah berhasil berubah, namun seberapa berhasilkah perubahan itu? Seberapa cepat perubahan itu? Nah, perubahan yang lambat ini sebenarnya bisa tidak memberikan arti apa-apa bila dia sudah kehilangan momentum. Nah, jadi perubahan ini memerlukan tingkat kecepatan sebenarnya untuk merespon. Jadi kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih cepat lagi. Jadi kalau misalnya dulu kita mengatakan kepada misalnya calon pelanggan kita, sabar ya, silakan kembali minggu depan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita mengira bahwa calon pelanggan itu akan datang kembali ke kita minggu depan. Padahal apa yang terjadi? Ada nggak orang yang mau sabar? Enggak. Kita keliru. Kenapa? Karena pelanggan kita sudah enggak kembali ke kita, malah dia pergi ke toko lain. Ke toko lain yang bisa menyediakan apa yang dibutuhkan tadi lebih cepat. Nah, kompetitor ini malah bisa membuka mata konsumen kita tadi bahwa siapa yang cepat dan siapa yang malas. Jadi contohnya misalnya BCA, contoh saja satu saja. BCA ini bisa memberikan informasi saldo, transfer dan semua yang berkaitan dengan sistem perbankan ke nasabahnya lewat telepon, lewat SMS, lewat internet. Nah, ini yang membuat kita senang menabung di bank-bank yang sudah terkoneksi dengan internet. Ada mobile banking, ada internet banking, ada SMS banking, dan seterusnya. Nah, ini contoh nilai-nilai kecepatan. Oke, kita masuk ke unsur-unsur kecepatan ya. Yang pertama adalah pentingnya akses. Jadi kecepatan sebenarnya bukan semata-mata tentang urusan tentang gerak
atau tindakan, melainkan tentang cara berpikir, kecepatan memutuskan, dan kecepatan bertindak. Nah, yang pertama ini adalah pentingnya akses. Nah, persaingan pada era globalisasi ini ditandai dengan terbukanya akses bagi siapa saja untuk memperoleh apa saja secara bebas. Nah, jadi sekarang kita bisa mendapatkan segala sesuatu dengan bebas. Jadi kalau dulu Nike tahu ya, pembuat sepatu ini sudah memahami sekali betapa pentingnya akses. Jadi akses ini jauh lebih penting daripada aset. Nike ini adalah pemilik merek sepatu yang tidak memiliki satu pabrik. Jadi dengan berkonsentrasi pada pengembangan desain, pembangunan jaringan, kemudian brand image, Nike ini dengan cepat mengendus pasar dan mengubah desain seketika. Nah, keahlian mereka ini difokuskan pada desain dan pemasaran, bukan fabrikasi dan engineering. Nah, tetapi Nike ini melakukan itu dengan manuver dan kekuatan akses, yaitu akses pada semua pabrik sepatu unggulan sesuai dengan spesifikasi mereka di seluruh dunia. Nah, saat ini pemain pasar global ini hanya bisa bergerak cepat kalau mengutamakan akses. Nah, mereka pengusaha, orang-orang, perusahaan ini harus mampu mengakses semua pasar potensial dan semua pemasok penting untuk membuat atau mengurai benang-benang kusut yang bisa menghambat aktivitas. Nah, yang berikutnya adalah berpikir cepat. Nah, secepat apa sih sebenarnya kita berpikir? Nah, ketika kita mampu mengakses informasi dengan cepat, data-datanya bisa juga kita dapatkan dengan cepat, tentu kesimpulannya adalah kita dituntut untuk berpikir lebih cepat. Nah, berpikir cepat ini artinya fokus pada hal-hal pokok dan merespon dengan cepat. Jadi bukan sekedar menunggu, hanya menunggu saja, namun kita harus berpikir dengan cepat, dengan data, dan menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang cepat. Nah, berpikir cepat ini artinya memiliki kemampuan merespon informasi dengan cepat. Jadi kalau misalnya laptop ini dia harus punya prosesor yang canggih. Nah, kita nih manusia juga harus sama, punya prosesor yang canggih, harus mudah, harus berpikir cepat, harus mempunyai informasi yang cepat, mengakses informasi dengan cepat, dan seterusnya. Nah, ada banyak sekali penjelasan kenapa seseorang itu bisa lambat atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Salah satunya yang pertama ini adalah pembelajaran yang lambat. Nah, seseorang yang tidak terlatih mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat ini akan membutuhkan waktu untuk sampai ke satu titik. Nah, sehingga dia proses pembelajarannya lambat. Kemudian tidak kenal masalah. Nah, seseorang yang datang dari bidang yang berbeda sama sekali tentu tidak akan mengambil keputusan dengan cepat. Karena dia nggak familiar dengan masalah ini tadi. Jadi dia tidak kenal masalahnya. Sehingga dia ragu-ragu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keempat, posisi hasil kompromi. Conflict of interest dulu ya, conflict of interest. Jadi kalau misalnya saat ini kita dikelilingi terlalu banyak teman, terlalu banyak anggota keluarga yang saling bertentangan kepentingannya, tentu Anda akan menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Misalnya ketika Anda mengambil keputusan A, tentu teman Anda yang C, yang D tentu akan ribut. Begitupun sebaliknya. Nah, sehingga ini terjadi yang namanya conflict of interest. Kemudian posisi hasil kompromi. Nah, bisa jadi Anda bukanlah figur pemimpin yang kuat. Anda merasa
posisi yang Anda peroleh sebagai pemimpin itu adalah hasil dari kompromi dari berbagai pihak. Nah, ketika Anda berada di sana, Anda merasa nggak punya kekuasaan. Nah, sehingga Anda menjadi ragu untuk mengambil keputusan. Yang kelima, prosedur yang menghambat. Nah, bisa jadi ketika kita tidak punya wewenang untuk memutuskan, peraturan organisasi ini bisa membelenggu untuk kita menjadi mandiri dan berani. Kemudian tim yang lemah. Jadi ketika kita ragu-ragu dan tidak punya tim yang kuat, ini malah membuat kita semakin tidak kuat. Nah, untuk mengambil keputusan cepat, tentu kita membutuhkan dukungan tim yang solid, dan tentu dia harus bekerja dengan cepat juga. Dan yang terakhir adalah persepsi terhadap risiko. Jadi ketika seseorang mempunyai persepsi bahwa risiko yang harus ditanggungnya itu besar, maka bisa saja dia menjadi ragu. Karena tidak semua orang itu mampu berpikir dan melakukan bahwa high risk, high return. Nah, kemudian unsur kecepatan yang berikutnya adalah bingkai eksekutif. Nah, keberanian seorang eksekutif dalam mengambil keputusan ini tentu berhubungan dengan personalitinya. Nah, personality ini umumnya dibentuk melalui proses yang cukup panjang. Nah, ketika kita berbicara tentang personality, ini sebenarnya banyak sekali tipe-tipe personality ya. Jadi kalian sudah pernah mempelajari tentang personality di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, jadi bingkai personality ini adalah ketika eksekutif berani mengambil keputusan yang berhubungan dengan bagaimana tipe personality-nya. Kemudian kecepatan bertindak. Nah, sekarang saat ini ketika kita menjadi sorotan orang, tentu kita akan berpikir cemerlang, cepat membaca situasi, kemudian kita punya banyak teman sehingga kita gampang mengakses sesuatu, gampang mengakses informasi dan seterusnya, serta kita bisa cepat mengambil keputusan. Namun kita juga akan tetap disorot karena orang-orang ini tadi sudah mengerti tentang pola pikir kita. Nah, sehingga mereka masih menunggu gimana sih sebenarnya eksekusinya. Nah, tindakan kita ini akan mencerminkan siapa sebenarnya diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita ini pembuat masalah, pemecah masalah, atau pengusir masalah? Nah, kalau kita bicara tentang pengusir masalah, ini adalah seorang eksekutif. Bukan eksekutif ya, eksekutor. Jadi seseorang yang berorientasi kepada tindakan. Nah, kemudian disiplin diri. Nah, hampir semua perubahan besar di dunia ini berhasil dijalankan oleh para pemimpin besar. Nah, kalau kita lihat di sejarah manajemen perubahan, orang-orang yang mampu melakukan perubahan, change maker, ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Self-discipline. Jadi disiplin diri. Jadi bagaimana pembuat perubahan, change maker ini memiliki self-discipline. Nah, jadi ketika kita mau melakukan perubahan, tentu kita harus mempunyai disiplin diri. Nanti kita akan membahas tips untuk membangun disiplin diri ya di slide berikutnya. Kemudian antisipatif. Nah, salah satu sebab kenapa kita lambat dalam merespon sesuatu, dalam menghadapi suatu perubahan ini adalah karena kita gagal melakukan antisipatif. Nah, sehingga naluri sebagian besar masyarakat kita bergerak kemana arah angin bertiup.
Jadi kita biasanya lebih senang berkerumun di mana ada gerombolan. Nah, manusia yang tidak antisipatif ini tidak bisa merespon perubahan. Nah, orang-orang ini tadi hanya berada di satu tempat ketika ada orang lain juga di sana. Saat krisis terjadi, saat krisis ekonomi, nah orang-orang melakukan tindakan yang sama, seakan-akan besok itu sama susahnya dengan hari ini. Sehingga beberapa perusahaan ini melakukan hal yang sama, ingin menutup usaha, ingin menghentikan promosi, melakukan PHK, kabur ke luar negeri, menjual aset, mengurangi produksi, dan seterusnya. Nah, ketika banyak sekali orang yang meninggalkan usahanya, sesungguhnya sebenarnya ada pemain-pemain lama yang mengantisipasi bahwa akan ada kekurangan di pasar. Nah, manusia yang cinta dengan perubahan, yang menginginkan perubahan, tentu dia lebih berorientasi ke masa depan. Nah, kemudian ada kerja sama tim. Nah, kerja sama tim ini adalah merupakan satu hal yang penting. Orang-orang bisa dengan komitmen, bisa berhasil dengan adanya the great team. Nah, ketika kita tidak bisa bergerak dengan cepat karena kita tidak punya the great team. Makanya ada istilah the winning team. Nah, ini adalah bagaimana kita berorientasi pada nilai kecepatan. Nah, sehingga dukungan tim dan kerja tim ini merupakan sesuatu yang penting. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi. Jadi ini sebenarnya revolusi informasi ya, revolusi informasi ini sebenarnya mulai marak terjadi ketika orang-orang para remaja di tahun 80-an yang lahir tahun 80-an, generasi Y ya, makanya disebut dengan generasi milenial karena mulai melek informasi dan teknologi. Nah, ketika manusia ini mulai mengenal teknologi informasi, sehingga dunia ini bisa dikatakan lebih terbuka, lebih instan, lebih mudah, dan lebih murah. Nah, teknologi informasi ini membuat macam-macam benda yang ada di dunia ini jadi lebih cerdas. Contoh smartphone, smart TV sekarang. Jadi ada yang namanya smart, tapi penggunanya nggak smart malah. Bagaimana barang-barang tadi bisa bekerja sendiri. Jadi nggak ada lagi misalnya sistem antrian, nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi perbedaan waktu. Sekarang kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi ini sebenarnya dia juga bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan lama dan menuntut cara kerja yang baru. Nah, oleh karena itu saat ini kita membutuhkan strategi perubahan agar manusia siap sebenarnya dengan tuntutan kecepatan. Baik, tips pengambilan keputusan yang cepat. Jadi dalam menciptakan perubahan ini kita membutuhkan pemimpin yang berani dalam mengambil keputusan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan dengan cepat? Yang pertama, dalam setiap kondisi apapun kita harus meyakinkan diri kita bahwa memang keputusan itu harus diambil. Selalu ada resiko dalam hidup kita. Di masa yang akan datang itu adalah milik mereka yang berani menghadapi persoalan dengan hebat. Sedangkan untuk orang-orang yang lari dari masalah ini tidak akan berhasil di masa yang akan datang. Jadi kita harus meyakini itu. Oke, kemudian yang kedua, kita harus membiasakan dekat dengan masalah. Masalah ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Jadi kita harus membiasakan diri dekat dengan
masalah, bukan mencari masalah ya, hanya dekat dengan masalah. Artinya ketika kita punya masalah, kita harus hadapi, bukan kita hindari. Nah, kita juga harus selalu membedakan mana orang yang punya masalah besar dengan mana orang yang membuat masalah besar. Nah, tentu kita harus menghindari orang yang membuat masalah besar tadi. Nah, kemudian kebanyakan kita ini sering bereaksi terhadap masalah dan menuding orang-orang tadi sebagai penyebab masalah. Nah, sebenarnya ini adalah reaksi kita yang salah terhadap masalah tersebut. Nah, sehingga kita malah membuat masalahnya menjadi besar dan kita harus menghindari bereaksi salah. Nah, yang kelima, cepat selesaikan masalah sebelum masalah itu bertumbuh menjadi besar, menyebar kemana-mana dan menjadi musibah. Nah, kemudian yang keenam, identifikasi masalahnya dengan cepat. Kita harus gunakan sistem, gunakan orang-orang untuk mengajari kita, untuk menasihati kita bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara mengidentifikasikan masalah kita tadi. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya bukan orang-orang yang penting ya, tapi orang-orang yang benar-benar mau membantu kita menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketujuh adalah terlibat dalam proses. Nah, kita nih jangan berpangku tangan. Nah, karena kalau kita hanya berpangku tangan, ini membuat kita menjadi malas. Kita harus terlibat dalam proses, dalam kegiatan. Nah, dengan kita berada di tengah-tengah orang yang terlibat dalam proses, kita akan jadi lebih ngerti, lebih mudah, lebih berani membuat keputusan. Kemudian yang ke-8, berpikir positif. Nah, kita ini sering sebenarnya kita ini sering tidak perlu memperbaiki atau mengubah masalah. Yang perlu kita lakukan ini adalah mengubah cara pandang atau titik perspektif kita. Nah, masalahnya ini sebenarnya bisa saja sama, tapi dengan berpikir positif kita bisa merasakan suasana yang berbeda. Nah, suasana yang berbeda ini membuat kita lebih antusias. Nah, antusiasme ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa mengambil keputusan dan membuat perubahan. Nah, yang ke-9, membiasakan membuat rencana tindakan atau action plan. Nah, salah satu masalah besar yang dihadapi manusia, terutama di Indonesia saat ini, adalah tidak terbiasa dengan rencana. Karena tidak terbiasa dengan rencana ini tadi, kadangkala pemimpin ini tidak menghormati ya, bahkan cenderung melangkahi rencana-rencana yang dibuat oleh para bawahannya karena tidak terbiasa dengan rencana tadi. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas sedikit tips untuk membangun disiplin diri sendiri. Oke, yang pertama adalah mulailah dengan diri sendiri. Start with yourself. Jadi para pemimpin besar di dunia ini selalu memulai dengan dirinya sendiri. Nah, jika pemimpin besar dunia saja memulai dengan diri sendiri, tentu kita pun harus memulai dari diri kita sendiri. Nah, prinsipnya selalu melakukan introspeksi dan menuntut diri sebelum menuntut orang lain. Ini kita kebalikan, kadang-kadang kita lebih banyak menuntut orang sebelum memperbaiki diri sendiri. Kadang-kala kita malah berpikir untuk merubah dunia, tapi kita tidak berpikir untuk merubah diri sendiri. Nah, ini yang salah. Kemudian, jangan berorientasi pada pesaing, tapi berorientasilah pada pelanggan dan diri Anda sendiri. Nah, selama kita berorientasi pada pesaing, tentu kita akan cepat panik dan kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perbaikan terhadap diri kita, tapi malah kita lebih ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pesaing kita tuh buruk rupa, padahal belum tentu. Padahal kita tidak memperbaiki diri. Nah, artinya kita cuma ingin memanipulasi pendapat. Ingat ya, kita manipulasi itu pendapat, bukan kita berubah. Nah, kita kelihatan hebat oleh orang-orang yang bodoh sebenarnya.
Nah, sebab ketika pesaing kita hilang, tentu kita akan terlihat bodoh dengan diri kita sendiri. Nah, maka seharusnya kita memulai dengan memikirkan pelanggan kita dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan kita. Jadi kita lebih fokus kepada pelanggan dan diri kita sendiri, bukan lebih fokus kepada pesaing, bahkan orang lain. Nah, kemudian jangan menunda, lakukan sedini mungkin. Nah, kita ini punya kebiasaan buruk. Belajar di hari terakhir sebelum ujian ini yang paling sering dilakukan. Apa yang kita lakukan? Oh, ya, agak baik. Oh, nanti baik. Oh, kan masih lama minggu depan. Ini yang kita sering lakukan. Nah, yang kita lakukan ini berpikir keras sesaat sebelum keputusan diambil. Nah, ini bukan sesuatu yang baik. Nah, segala sesuatu yang tidak kita pikirkan sedini mungkin, melainkan ketika kita baru sibuk, baru mulai berpikir ketika musibah terjadi, akibatnya apa? Akibatnya hasil yang kita capai itu tidak optimal, banyak menghadapi kegagalan dan kita bisa frustasi. Nah, ini yang salah. Jangan melakukan hal yang salah lagi. Kemudian mulailah dari hal yang kecil. Start small. Nah, hal-hal kecil yang kita kerjakan saat ini menjadi pegangan sebenarnya bagi kita di hari esok. Ini kata orang-orang bijak, langkah kecil menuntun ke langkah besar. Jadi mulailah dengan membuat rencana kecil, kemudian kita bisa berjalan bertumbuh ke arah yang lebih besar. Kemudian mulailah sekarang juga, start now. Nah, sekarang bukan nanti, bukan KG, bukan nanti setelah pulang, bukan nanti setelah UAS, bukan nanti setelah pelajaran ini berakhir. Jadi mulailah sekarang. Perubahan itu dimulai dari diri Anda sekarang juga. Oke, baik, kita lanjutkan ke tips bersifat antisipatif. Bagaimana kita bersifat antisipatif? Nah, yang pertama, kita biasakan melihat ke depan. Bayangkan apa yang kita inginkan di hari esok. Jadi apa sih yang saya inginkan di masa depan saya? Apa sih yang saya inginkan di akhir dari perkuliahan ini? Dan kita menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian pelajari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Jadi kita harus melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kita juga harus berpikir sebelum semua itu terjadi kembali. Kemudian kita harus melatih memori dan gerakan untuk menangkap peluang-peluang dan memberikan penghargaan pada siapapun yang bersifat atau bertindak responsif. Kemudian kita juga harus membuat early warning system dan analisis setiap sinyal dalam sebuah pendekatan untuk mendeteksi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang terakhir, kita harus membiasakan bekerja dengan data dan dengarkan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang lain di luar. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung, sudah merasa benar, sudah merasa hebat, namun ternyata orang di luar sana ternyata sudah melakukan hal yang lebih dari kita. Nah, kemudian tips untuk membentuk winning team. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kerja sama tim itu adalah sesuatu yang baik. Jadi bagaimana kita bisa bekerja dengan the great team. Nah, yang pertama, jangan terlalu ambisius dengan membentuk sebuah super team. Nah, super team ini kan sebenarnya terdiri dari orang-orang yang super hebat. Nah, daripada kita memilih mereka, lebih baik kita memilih orang yang mau bekerja sama dan bisa memberikan kontribusi untuk saling melengkapi. Karena kan kemarin di perilaku organisasi kita tahu bahwa tim ini adalah orang-orang yang berkumpul yang memiliki keterampilan yang berbeda dengan tujuan untuk saling melengkapi. Yang kedua, rekrut orang-orang yang komit terhadap kesempurnaan, kemudian memiliki standar tinggi dan memperhatikan detail serta action oriented. Jadi jangan merekrut orang yang mudah cemas, orang yang memiliki banyak persoalan pribadi. Nah, kenapa? Karena dia bisa membebani tim kita dengan masalah-masalah pribadinya. Yang ketiga, berikan standar dan ketentuan yang jelas. Nah, tim ini bisa bekerja dengan baik kalau standarnya jelas. Namun ya tetap harus ada ukurannya ya. Kemudian yang keempat, harapkan yang terbaik.
Nah, tim ini harus didorong untuk memaksimalkan potensi dalam menghasilkan tujuan. Nah, kunci dari membentuk winning team ini adalah komunikasi. Jadi, jangan pernah membiarkan anggota tim mengisolasi diri. Semakin anggota tim saling mengenal satu sama lain, maka semakin baik tim kita. Jadi kita harus sering-sering ngobrol, sering-sering jalan-jalan, sering saling mengenal ya satu sama lain. Bagaimana kita mengobrol dan mengenal satu sama lain hanya dengan kegiatan-kegiatan informal, misalnya karaoke bareng, ngopi bareng, dan seterusnya. Kemudian berikan perhatian. Jadi atasan ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk memberikan kepercayaan dan menjunjung tinggi kerja tim. Kemudian personalisasikan penghargaan. Semakin besar perusahaan, semakin terdapat kecenderungan formalitas dan semakin hilang sentuhan pribadi. Padahal anggota tim ini bukan cuma sekedar angka. Kita ingat bahwa tim ini isinya adalah orang-orang yang harus diberikan penghargaan. Kita juga harus memberikan penghargaan terhadap tim. Jadi jangan cuma memberikan penghargaan individu, tapi kita juga harus memberikan penghargaan terhadap tim agar timnya lebih semangat bekerja. Kemudian kita harus memberikan sentuhan cross border. Jadi sebuah tim ini tidak akan bisa bekerja secara vakum atau terisolasi dari tim lain. Nah, tim-tim yang Anda bentuk ini akan bekerja efektif kalau tim-tim tersebut ini diterima oleh tim yang lain. Kemudian rayakan bersama. Setiap kali tim berhasil mencapai hasil tertentu, maka pemimpin tim harus membuat semacam perayaan, walaupun hanya perayaan kecil-kecilan. Ini adalah pengakuan ya atas kemenangan bersama. Jadi ini akan membuat semangat kembali. Dan yang terakhir, jangan pernah membubarkan the winning team. Jadi sebuah tim ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui sebuah proses yang melibatkan, bukan cuma sekedar melibatkan kompetensi dan skill, tapi juga melibatkan emosi dan energi. Jadi sekali winning team ini terbentuk, maka jangan pernah membubarkannya, tapi malah kita harus memperkuat dari winning team ini. Nah, ada beberapa penjelasan mengapa organisasi ini tidak bisa bergerak dengan cepat. Karena tentu ada manusia-manusia malas, manusia-manusia lambat. Nah, yang pertama ada desain organisasi yang kompleks. Struktur dan desain organisasi yang kompleks serta hierarkinya yang kaku ini juga ada di perilaku organisasi ya. Pernah kita pelajari hierarki yang kaku. Ini bisa melumpuhkan gerak-gerak orang-orang yang ada di dalamnya, baik kreativitas maupun kecepatan gerakannya. Maka kita harus memeriksa kembali desain dan struktur organisasi kita. Dan kita juga harus meminta saran dari konsultan bagaimana sebenarnya desain organisasi yang baik. Kemudian office politik. Jadi ada culture organisasi, ini bisa merubah perusahaan dan bisa menyulitkan kita. Dalam suasana yang berubah, orang-orang ini bisa saja enggan berubah. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah membangun nilai baru dan upaya dalam pengelolaan informasi. Kemudian peraturan-peraturan yang menyulitkan. Jadi teknologi ini berubah, pasar berubah, tetapi peraturan tidak berubah. Nah, akibatnya orang-orang baru ini diharapkan bisa membawa perubahan, itu malah dia ikut terbawa ke arah arus menjadi lambat. Dan yang terakhir, tidak ada kapasitas belajar. Nah, perubahan ini menuntut adanya learning capacity. Nah, tanpa adanya kapasitas yang memadai untuk belajar, nah orang-orang lama ini cenderung menikmati hal yang sudah ada saat ini. Nah, sehingga mereka menentang akan adanya perubahan dan pembaharuan. Nah, agar organisasi bisa bergerak lincah, salah satu caranya adalah dengan membuat kesederhanaan. Nah, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang berani bertindak secara
simple. Nah, perubahan ini juga memerlukan kecepatan untuk merespon. Nah, kecepatannya bisa berupa kecepatan akses, berpikir, memutuskan, bertindak antisipatif, kerjasama kelompok, teknologi, dan bingkai eksekutif yang telah saya jelaskan di depan tadi.